Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang SSD. Kalau kita mau cari rekomendasi SSD, ini adalah salah satu list teratas selain dari PNY dan juga beberapa SSD lainnya, yaitu SSD dari Kyo Kenzen. Dan sebenarnya juga untuk Kyo Kenzen ini bukan hanya di dunia storage saja, tetapi dia juga merambah di dunia seperti motherboard, ada juga power supply, dan juga masih banyak lagi. Untuk serinya sendiri adalah Kyo Kenzen 128GB M.2 NVMe, dimana untuk kapasitas yang kita beli ini memang cukup kecil, yaitu 128GB, dan kalau kita bicara soal harganya ini juga cukup murah, yaitu di bawah 200 ribuan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tipe SSD lainnya, mungkin Kyo Kenzen ini setara dengan beberapa merek SSD ya, seperti ada juga Vigen, ada juga Varo Hyperflash dengan kapasitas yang sama, dan juga ada beberapa SSD seperti Venom RX. Untuk paket penjualannya cukup menarik, dia ada boxnya untuk warnanya sendiri ini silver, dan dia berbeda dengan SSD yang pernah kita beli. Seperti SSD yang kita beli ini kan seperti sasetan ya, jadi Varo ataupun PNY untuk paket penjualannya ataupun packagingnya sendiri ini bentuknya adalah sasetan, tapi di Kyo Kenzen ini berbeda. Dan untuk garansinya sendiri ini sampai 5 tahun di bawah distributor Adiraja Teknologi Indonesia, dimana untuk garansinya sendiri ini one to one replacement, jadi tidak ada di servis untuk SSD, tapi nanti ketika kalau terjadi kerusakan ataupun problem nanti akan diganti dengan unit yang baru. Dan untuk pengetesan SSD dari Kyo Kenzen 128GB NVMe, kita akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi benchmark sintetis seperti Crystal-Benchmark dan juga AutoDisk-Benchmark untuk menguji performa konsistensi dari SSD Kyo Kenzen. Nah, untuk klaimnya sendiri, speed dari SSD Kyo Kenzen ini untuk read-nya sendiri ini berkisaran di angka 1800 MB, sedangkan untuk write-nya sendiri ini bisa sampai 600 MB. Tetapi itu klaimnya dari Kyo Kenzen. Nanti kita akan perlihatkan untuk pengujiannya. Tapi sebelum kita memasuki pengujian, nanti kita akan lihat dulu untuk spesifikasi dari SSD Kyo Kenzen 128GB NVMe PCIe Gen 3. Nah, untuk spesifikasinya sendiri tidak muluk-muluk. Jadi untuk komponen utamanya ini hanya ada controller dan juga ada NAND flash. Jadi untuk SSD ini belum dilengkapi dengan DRAM cache. Dan untuk kontrol yang digunakan ini juga menggunakan kontrol dari SMI, yaitu SM263EN. Sedangkan untuk chip NAND flashnya sendiri ini hanya ada satu buah, yaitu berada di bagian sisi samping. Dan untuk chipnya sendiri ini kita juga tidak tahu apakah menggunakan chip NAND dari Kioxia atau dari SanDisk, karena di sini tidak tertera untuk nama produsen chip NAND-nya, hanya ada serial number. Dan untuk arsitektur chip NAND-nya sendiri ini menggunakan arsitektur 3D NAND flash, dimana untuk arsitektur 3D NAND flash banyak dipakai di beberapa SSD saat ini. Tapi untuk kalian yang mau cari SSD dari brand Kyo Kenzen tetapi mau cari performa yang cukup kenceng ataupun seri paling mentoknya atau paling atasnya, kalian bisa membeli SSD Kyo Kenzen yang serinya sendiri ini adalah Kyo Ultimate, dimana untuk serinya sendiri untuk PCIe Gen 3 ini ada yang K250 dan juga ada seri K350. Tentu untuk performanya sendiri ini lebih powerful dibandingkan seri Kyo Kenzen, dimana untuk seri Kyo Kenzen ini adalah seri entry levelnya ataupun seri low end-nya. Saya lupa untuk menyampaikan bahwasanya untuk SSD Kyo Kenzen yang ini yang 128GB belum dilengkapi dengan sensor suhu, jadi nanti kita tidak akan memonitoring suhunya, nanti kita akan uji saja performanya, juga kita akan bandingkan dengan beberapa SSD yang pernah kami review seperti PNY dan juga Varo. Walaupun untuk kapasitasnya sendiri ini memang lebih besar 2 kali lipatnya dari Kyo, tapi nanti kita akan bandingkan apakah performanya lebih unggul yang ini atau bahkan sama. Dan untuk test bednya nanti untuk PC yang kita pakai ini juga sama, menggunakan prosesor dari Core i3-10100, dan untuk motherboard yang kita pakai adalah motherboard dari ASRock H410 M.2, dan untuk PSU kita menggunakan PSU dari Armageddon 235FX. Untuk SSD kita pakai dari 128GB
juga Kyo Kenshin. Untuk RAM-nya sendiri ini DDR4 16GB dari tim Elite. Nah, untuk GPU yang kita pakai ini adalah GPU dari 1050 Ti dari Manly. Nah, ini adalah hasil test bench. Kalian bisa lihat ini adalah hasil dari 3 buah SSD yang sudah kita pakai. Dimana untuk aplikasi yang pertama kita pakai adalah benchmark sintetis, yaitu Crystal Disk Mark. Untuk pengetesan yang pertama kita menggunakan preset 1GB. Walaupun untuk kapasitasnya sendiri ini berbeda. Untuk Kyo Kenshin ini cuma 128GB, sedangkan untuk yang PN2 dan juga Faro ini 256GB. Tapi tidak menjadi masalah, ini hanya data sebagai pembanding saja. Untuk pengetesan dengan preset 1GB, Kyo mengungguli SSD dari Faro yaitu Hyperflash yang memiliki kapasitas lebih besar 2 kali lipat. Untuk hasilnya sendiri, Kyo read-nya mendapatkan read yang cukup cantik yaitu 1990 MB/s, lebih tinggi dibandingkan dengan Faro yang selisihnya sendiri ini 200-an. Sedangkan untuk read-nya sendiri Kyo cukup rendah yaitu hanya mendapatkan speed 635 MB saja, selisih sekitar 100-an dengan SSD dari Faro Hyperflash. Untuk pengetesan selanjutnya kita juga menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark dengan preset lebih tinggi yaitu 2GB, dimana untuk SSD Kyo ini untuk peningkatannya di read-nya sendiri ini yang awalnya 1990 ini menjadi 2005. Walaupun untuk peningkatannya sendiri ini cukup sedikit, tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk read-nya sendiri ini juga turun, walaupun turunnya sendiri ini hanya beberapa megabit saja. Jadi untuk turunnya sendiri ini juga tidak terlalu drastis. Bisa kita asumsikan bahwasanya untuk speed read di preset 1GB dan juga preset 2GB ini tidak ada peningkatan ataupun penurunan yang secara signifikan. Sayangnya di benchmark AS SSD benchmark dari Kyo ini masih kalah dengan PNY dan juga Faro. Untuk Kyo ini mendapatkan skor 1648, di mana hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan PNY dan juga Faro. Untuk rinciannya sendiri ini sebagai berikut. Untuk sequential rate-nya sendiri ini 1673, sedangkan untuk sequential rate-nya sendiri ini 584. Untuk akses time-nya sendiri ini 0,23 milisecond, dimana untuk akses time dari rate-nya sendiri ini cuma 0,111 milisecond. Untuk tes copy di aplikasi ASSD Benchmark mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk rinciannya, untuk copy ISO membutuhkan waktu 1,45 second, dan untuk copy program ini mendapatkan waktu 2,20 second. Sedangkan untuk copy game ini mendapatkan waktu 2,7 second. Nah, untuk pengetesan selanjutnya yaitu Autodisk Benchmark, dimana untuk Autodisk Benchmark ini untuk mengetes bagaimana konsistensi performa dari SSD Kyo Kenshin. Walaupun di sini kalian bisa lihat untuk data yang bisa kita ambil dari Autodisk Benchmark, untuk konsistensi weight-nya sendiri ini juga cukup bagus. Jadi dari file 512B sampai 64 MB ini cukup bagus ya, cukup konsisten. Tetapi untuk di read-nya sendiri ini ada beberapa penurunan seperti di bagian read 16 MB, dimana untuk read di 16 MB ini ada penurunan yaitu di angka 1,67 GB. Sedangkan untuk tes read di bagian 1 MB, 2 MB, 6 MB ataupun di 64 MB ini konsisten di angka 1,86 GB. Nah, selanjutnya untuk tes benchmark lainnya yaitu ada SSD Anvil Storage Benchmark. Untuk skor yang kita dapatkan ini berkisar di angka 5348, dimana untuk rinciannya sendiri kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Dan untuk pengetesan selanjutnya yaitu kita gunakan untuk mengcopy file. Untuk itemnya sendiri ini juga cukup banyak yaitu di kisaran 26.000 item, dimana untuk tes kopinya sendiri ini membutuhkan waktu di kisaran 10 menit 27 detik. Itu adalah pembahasan tentang SSD dari Kyo Kenshin 128GB NVMe PCI Gen 3. Untuk SSD dari Kyo Kenshin sendiri ini memang cukup murah dari segi harganya, karena untuk dari segi harganya ini berkisaran di bawah 200 ribuan waktu kita beli, dan ini juga bisa menjadi opsi untuk kalian yang mau migrasi dari SSD SATA ke SSD NVMe. Untuk kalian yang mau cari SSD yang lebih kencang, sebenarnya kalian bisa membeli SSD dari Kyo yang serinya sendiri ini adalah Ultimate untuk PCI Gen 3 ya, seperti ada yang K250 dan juga ada yang K350, karena untuk versi tertingginya biasanya dilengkapi dengan DRAM cache. Jadi untuk SSD dari Kyo Kenshin sendiri dengan kapasitas yang cuma 128GB memang cocok untuk kalian yang membutuhkan
menyimpan storage seperti untuk menyimpan operating system saja ataupun untuk menyimpan data ya memang datanya sendiri ini memang tidak terlalu besar ya, data seperti Excel ataupun Word ini memang basicnya datanya memang tidak terlalu besar. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang SSD dari Kio Kenzen 128GB NVMe. Kalau ada yang kurang kalian bisa menambahkan di kolom komentar, ataupun ada yang bertanya mungkin kalian juga bisa tulis saja di kolom komentar ya, nanti akan Mimin bales. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan nantikan video-video terbarunya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.